Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Rafif di Diniyah Presentation. Oke, jadi pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai Perang Badar ya, sebagai yang seperti sudah kita ketahui bahwa Perang Badar merupakan salah satu perang yang dilakukan oleh umat Islam melawan umat kafir Quraisy. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai Perang Badar. Nah, yang pertama adalah kapan terjadinya Perang Badar. Jadi, teman-teman, Perang Badar terjadi pada tanggal 13 Maret pada tahun 624 Masehi atau hari ke-7 di bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Nah, Perang Badar ini juga terjadi pada tahun pertama umat Islam diwajibkan menjalankan puasa Ramadan. Jadi bagi umat muslim ini juga perang yang lumayan berat karena mereka harus berperang melawan umat kafir Quraisy sambil melakukan puasa Ramadan. Jadi mereka harus berperang sambil menahan haus dan lapar. Oke, kita lanjut. Nah, jadi teman-teman, perang Badar ini sebenarnya bukan perang. Nah, jadi perang Badar ini sebenarnya merupakan penyergapan pada kafilah pimpinan Abu Sufyan yang pulang dari ekspedisi dagang dari Suriah. Nah, penyergapan tersebut penting karena menjadi simbol politis dari pengaruh Islam di tanah Arab. Jadi, maksud dari perang Badar ini adalah umat muslim ingin mengambil kembali hak mereka yang telah dirampas oleh umat kafir Quraisy pada zaman dulunya, yaitu pas mereka masih di Mekah. Nah, ketika umat muslim pindah ke Madinah, barang-barang mereka ditinggal dan dijarah atau diambil oleh para kaum kafir Quraisy. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dalam perang Badar ini juga sangat berat ya bagi umat muslim karena pasukannya tidak seimbang. Nah, jadi dalam perang Badar Nabi Muhammad SAW memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisy. Peperangan itu melibatkan 313 kaum muslimin, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara pasukan dari kaum Quraisy itu mengerahkan pasukan 1.000 orang dengan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda yang dimana secara teori ini sangat tidak seimbang, yaitu 300 orang lawan 1.000 orang dengan persenjataan ini juga sangat kalah ya bagi umat muslim. Meskipun kalah jumlah ya dalam pasukan, kaum muslimin tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Dan semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Oke. Dalam perang tersebut Rasulullah sampai menangis. Nah, ketika melihat besarnya tentara Mekah beserta banyaknya persenjataan zirah, tombak, pedang, alat tempur lainnya yang dibawa oleh kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW sempat menangis karena ketakutan akan ketidakseimbangan pasukan umat muslim dengan kaum kafir Quraisy. Dan Nabi Muhammad lalu bermunajat dengan bacaan doa yang isinya yaitu, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, takkan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang beriman akan meninggalkan agama dan sejati." Oke. Yang terakhir adalah dibantu oleh malaikat. Nah, jadi dalam peperangan Badar ini tidak hanya manusia antar manusia saja. Namun, walaupun kaum muslim itu kalah jumlah, namun kaum muslimin tetap diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengirimkan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Jadi kemenangan pasukan Islam dalam perang Badar tidak bisa lepas dari pertolongan Allah, yaitu menurunkan malaikat untuk membantu mengalahkan kaum kafir Quraisy. Dikatakan ada lebih dari 500 malaikat yang turun sehingga jumlah pasukan Islam yang tadinya hanya 313 menjadi lebih dari 800 pasukan. Kemenangan ini merupakan kemenangan yang penting dan bukti bahwa Islam adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila saya ada salah kata, salah penjelasan dan lainnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.